Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang terlihat sekarang ini merupakan ciptaan, dan kita harus bersyukur telah diciptakan berpasang-pasangan. Karena kalau kita diciptakan salah satu, bisa apa kita? Kue rak kanggo deh, sumpah. Video kali ini akan membahas tentang siapa wanita itu dan bagaimana wanita itu sebenarnya. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian. Simak videonya sampai selesai ya, karena ini akan membuka wawasan baru bagi kita semua, insya Allah. Muncul suatu pendapat bahwa perempuan merupakan makhluk yang penuh misteri, sehingga banyak pria yang sering salah menginterpretasikan tentang perempuan. Mereka tidak pernah memperoleh jawaban yang tepat dan memuaskan atas pertanyaan siapakah perempuan itu. Meskipun perempuan yang memiliki padanan kata dengan wanita, putri feminim atau matriarki tersebut penuh misteri. Namun terdapat asumsi bahwa wanita adalah makhluk yang memiliki sifat lembut, sabar, baik, dan lain-lain. Selanjutnya, bila merunut pada sejarah Hawa, perempuan adalah makhluk yang mudah tergoda oleh bujuk rayu setan. Akibatnya, Hawa yang meminta Adam untuk memetik dan menyantap buah terlarang di Taman Eden itu harus turun ke dunia, menjalani hidup penuh penderitaan. Dari kisah Hawa di atas menunjukkan bahwa wanita bisa menjadi penggoda lelaki untuk melanggar larangan Tuhan. Oleh sebab itu, banyak pria yang tersandung kasus korupsi, hilang jabatan, melakukan kebohongan kepada istrinya, atau bermain pelacur. Bermain neng maksudnya. Oleh sebab itu, pria harus dapat mengendalikan diri atas godaan wanita. Meskipun tidak semua wanita suka membujuk, merayu, dan menggoda kaum pria. Kembali pada kisah Hawa. Sewaktu di dunia, Hawa ditakdirkan sebagai ibu yang harus melahirkan anak-anak Adam. Melalui wanita, benih dari seorang dapat ditumbuhkan di dalam rahim dan dilahirkan pada masanya, sehingga sepasang manusia beranak pinak dan berlipat ganda jumlahnya. Dari jumlah yang sangat banyak itu, manusia mendiami seluruh benua di dunia. Bahkan terdapat prediksi kelak manusia akan tinggal di planet selain bumi. Selain yang dikemukakan di atas, terdapat asumsi yang menyatakan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah dan sangat tergantung dengan kaum pria. Benarkah demikian? Jawabnya tidak. Mengingat banyak perempuan tangguh dilahirkan di bumi, mereka tidak menyandang predikat perempuan. Namun wanita yang dalam pemahaman orang Jawa, wanita, wanititata atau wanititoto berani diatur, dan sekaligus waninoto berani mengatur, sebagaimana kaum pria. Pengertian wanititoto, wanita wajib mendengarkan dan melaksanakan petuah-petuah yang baik dari guru lelaki atau suami. Sementara pengertian waninoto, wanito harus mampu memberikan pertimbangan atas pemikiran suami hingga lahirlah keputusan yang arif demi kebaikan bersama dalam satu keluarga. Terwujudnya simbiosis mutualisme antara wanita dengan pria yang akan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas kehidupan dalam rumah tangga. Hubungan simbiosis mutualisme antara wanita dan pria selaras dengan simbiolisasi hubungan dinamis antara Warongko dan Juriko, Lumpang dengan Atan, Yoni dengan Linggo, Gunung dengan Samudra, atau Ibu Pertiwi dengan Bapak Angkasa. Dua unsur yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dua unsur yang saling melengkapi untuk menciptakan keselarasan hidup bersama. Sebaliknya, bila dua unsur itu tidak berjalan dengan dinamis, maka bukan kedamaian yang akan tercipta, melainkan petaka besar yang dapat menghancurkan bangunan rumah tangga, negara, dan bahkan dunia. Apabila berbicara pada persepsi filosofis yang menempatkan peran wanita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan simbiosis mutualisme tersebut, maka pemikiran-pemikiran masyarakat Jawa lebih maju dari yang kita duga. Oleh karena itu, asumsi perihal wanita sekedar sebagai konco wingking, istri yang pekerjaannya cuma di dapur dan sumur, isi neng omah, istri sebagai pelengkap dalam rumah tangga atau partner to be maksudnya, sesungguhnya sangat
bertentangan dengan kearifan masyarakat Jawa. Ratu-ratu dari Jawa dan luar Jawa, perihal pemosisian atau perihal pemosisian pokoknya itulah, wanita yang setara dengan kaum pria oleh masyarakat Jawa sesungguhnya sudah ada sejak zaman Sepati Karnawa Warman Dewi dan Sepati Karnawa Warman Dewi. Goblok! Kok sama ya? Solokonopera abad ketiga dan keempat atau Ratu Jaisima Kalingga abad ke-7. Fakta tersebut dibuktikan melalui catatan-catatan sejarah yang menyatakan bahwa wanita bukan sekedar menduduki posisi sebagai konco wingking isi-isinin omah atau partner bebenen maksudnya, tapi memiliki posisi tentang penting sebagai ratu. Perihal sebagai wanita yang menduduki posisi sebagai ratu tidak hanya ada di Pulau Jawa, namun juga di luar Pulau Jawa. Beberapa wanita yang menyandang predikat sebagai ratu di Pulau Jawa antara lain Ratu Jaisima, Ratu Kalinggo, Pramodawardhani, Ratu Medang periode Jawa Tengah dari dinasti Sailendra terakhir, Sri Isono Tunggawijaya, Ratu Medang periode Jawa Timur kedua, Sri Buwono Wijaya Tunggadewi, Ratu Majapahit ketiga, Sri Suhito, Ratu Majapahit keenam, Mahisa Suramardini Warman Dewi dan Sepati Karnawa Warman Dewi, Salokonegoro, Nyimas Ratu Patuwakan dan Nyimas Ratu Inten Dewaka, Sumedang Larang, serta Ratu Kalinyamat Adipati Jepara. Adapun para wanita yang menjabat sebagai ratu dari luar Pulau Jawa itu Sultanah Rahasia Samudra Pasai, Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam, Sri Ratu Nahyatuddin Nurul Alam, Sri Ratu Sahyatuddin Inayat Syah, dan Sri Ratu Zaituddin Kamalat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam, Maharatu Mayang Mulawarni Utematapura, Kumanurung Goa, Sultanah Zainab Zulkiyahuddin, Idan Rojo Siti Nafisah Araeng Langelo, W Maniratu Arungdata, dan Sri Sultanah Fatimah Boni, serta Ratu Wakaka dan Ratu Bulawambona Buton. Dari orang yang di atas dapat disebutkan bahwa baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa pernah melahirkan wanita yang menjabat sebagai ratu. Ratu yang memiliki ketangguhan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin negara. Oleh karena itu, dalam bab-bab selanjutnya akan diuraikan secara lengkap mengenai riwayat para ratu beserta kisah perjuangan dan cintanya yang sangat menarik untuk disimak. Sekian dulu video pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Akhiripun, wassalam.